Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya mau ngajak kalian ngobrolin tentang knalpot di Jepang. Kenapa knalpot di Jepang yang racing itu boleh dipakai? Jawabannya sederhana ya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu bahwa di Jepang itu ada asosiasi yang menaungi aksesoris motor di Jepang, yaitu namanya JMCA. JMCA itu adalah kepanjangan dari singkatan bahasa Inggrisnya adalah Japan Motorcycle Accessories Association. Mungkin bahasa Inggris saya jelek, jadi tolong dimaafkan ya. Ya, jadi arti bahasa Indonesia mungkin kalian tahu ya, nggak usah dijelaskan sama saya. Jadi ada asosiasi yang menaungi peralatan aksesoris yang dijual di Jepang, yaitu JMCA. Nah, biasanya knalpotnya itu di sini tuh distripkan ada plat ya, ada plat. Nah, di situ tuh ada nomor JMCA-nya gitu ya. Jadi nomor yang lolos tes untuk knalpot racing di Jepang. Nah, kenapa boleh dipakai? Karena di Jepang itu tingkat kebisingannya itu hanya diukur dulu ya. Jadi ada tes kebisingan gitu di JMCA-nya itu. Jadi kalau knalpot pabrikan manapun juga yang lolos dengan tes kebisingan itu boleh menjualnya di Jepang gitu ya. Jadi ada merek-merek terkenal ya, seperti Tourikstar, Beat gitu ya, Yoshimura. Nah, itu tuh semuanya harus mengikuti dulu tes lulus JMCA-nya dulu gitu. Tapi ada juga ya yang knalpotnya nggak nggak pakai JMCA, itu namanya biasanya yang hanya untuk race gitu. Jadi biasanya itu dijual di internetnya juga udah berbeda gitu ya. Jadi beda gitu ya, harus tahu. Nah, harganya juga biasanya lebih murah yang nggak ada sertifikat JMCA-nya itu. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin banyak ya yang bertanya-tanya ya, kenapa kok di Jepang itu mereka pada pakai knalpot racing gitu ya, boleh-boleh nggak ditilang-tilang gitu ya. Sebetulnya si knalpotnya itu yang udah ada tadi ya, lulus seleksi JMCA. Dan kalau nggak salah tes kebisingannya itu paling tingginya itu di 98 dB kalau nggak salah. Jadi seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang bertanya-tanya tentang knalpot racing kok boleh di Jepang, yaitu jawabannya adalah karena ada sertifikat JMCA tuh. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang udah berkunjung ke Motoran Channel Jepang ini. Bagi kalian yang baru mampir, silahkan di subscribe. Dan ngomong-ngomong, saya sekarang mau reading ya. Setelah menjelaskan knalpot ini, ayo kita reading dikit-dikit dulu ya. Ini udah sore nih, cuacanya agak mendung dan jalanan lumayan agak padat. Jadi kalau hari weekend ya, sekarang kan hari Sabtu, jadi lumayan padat nih. Jadi bagaimana kepadatannya, yuk kita lihat ya, sebentar kita putar-putaran sambil cerita apalah di jalan, mungkin ketemu yang bagus-bagus ya. Ini motor 50 cc nih tuh. Nah, motor 50 cc itu pakai helmnya juga boleh yang kayak gitu, yang nggak harus full face gitu ya. Tapi kalau yang di atas 125 cc itu nggak boleh helm topi kayak gitu ya, harus yang half face atau yang full face. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video readingnya ya. Dadah.